Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, kadang saya bertanya pada diri sendiri, di tengah dunia yang semakin cepat berubah ini, masihkah budaya lokal menjadi penuntun hidup kita ini? Atau jangan-jangan budaya tinggal simbol saja ya, dipakai pada saat acara adat atau dipakai saat perayaan saja, dipakai sebagai slogan, tapi tidak lagi menjadi cara kita bersikap dan berperilaku sehari-hari. Misalnya kita sering bangga memakai batik, ya, tetapi belum tentu perilakunya sabar ketika berbicara. Padahal membuat batik itu mengajarkan kepada kita proses yang penuh kesabaran. Kita bangga menyebut budaya Indonesia ramah, tapi belum tentu kita mudah menghargai orang yang berbeda pendapat. Lalu saya berpikir mungkin persoalannya bukan budaya lokal kita hilang, tapi cara kita memaknainya yang mulai berubah. Sahabat, Indonesia ini kaya sekali nilai-nilai budaya lokal. Di Jawa misalnya ada unggah-ungguh, yaitu tahu cara bagaimana menghormati orang lain. Ada teposliro, yaitu mampu menempatkan diri dan memahami perasaan orang lain. Ada budaya hormat kepada guru dan orang tua. Bahkan di banyak daerah juga sama. Di Minangkabau misalnya ada musyawarah atau penghormatan kepada adat. Di Bugis ada nilai menjaga martabat dan saling menjaga sesama. Di Sunda ada nilai silih asah, silih asih, silih asuh gitu kan. Nilainya berbeda-beda tapi intinya sama. Manusia tidak hidup sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah nilai-nilai itu masih hidupkah? Menurut saya masih. Tapi bentuknya saja yang berubah. Hari ini hormat kepada guru misalnya bukan hanya taat atau sekedar diam di kelas, tapi menghargai proses belajar yang diberikan. Tidak mengecek guru di media sosial misalnya, dan tidak menganggap semua ilmu cukup dicari lewat internet. Guru tidak penting misalnya. Hormat kepada orang tua juga bukan berarti selalu setuju, tapi tetap berbicara dengan santun meskipun berbeda pendapat. Teposliro, hari ini juga bukan hanya soal saat kita bertamu, tetapi berpikir sebelum menulis komentar, bertanya sebelum menilai, dan memberi ruang orang lain untuk berbeda. Jadi budaya lokal itu tidak harus ditinggalkan, tapi juga tidak cukup dipajang. Budaya itu harus dipraktekkan. Sahabat, di era global ini tantangannya bukan memilih budaya lokal atau budaya global, tapi bagaimana membawa nilai-nilai lokal agar tetap hidup di dunia yang sedang berubah. Kita tidak perlu mengatakan budaya lokal dulu itu semuanya lebih baik, tapi kita juga tidak boleh kehilangan arah hanya karena semua berubah. Maka saya ingin mengajak kita melakukan 3 hal. Pertama, wariskan nilai, bukan hanya tradisi. Jangan hanya mengajak anak memakai pakaian adat saat perayaan, tetapi ajarkan mengapa harus menghormati orang yang lebih tua, mengapa harus jujur, mengapa harus menjaga ucapan. Misalnya membiasakan anak mengucapkan terima kasih, meminta izin, dan menyapa tetangga. Kedua, ajarkan alasan dibalik budaya, bukan sekedar aturan. Jangan hanya berkata, pokoknya harus sopan. Tapi jelaskan bahwa sopan
akan membuat orang merasa dihargai dan hubungan menjadi baik. Ya, misalnya, jelaskan mengapa saat orang lain berbicara, kita tidak memotong pembicaraannya. Atau mengapa saat menerima sesuatu, kita harus mengatakan dengan sebaik-baiknya santun, terima kasih. Ketiga, tunjukkan keteladanan karena budaya paling kuat diajarkan melalui contoh. Anak tidak belajar budaya dari ceramah panjang. Anak belajar dari yang ia lihat setiap hari. Kalau orang tua menghormati kakek neneknya, maka anak-anaknya akan meniru. Kalau guru datang di kelas tepat waktu dan menghargai murid-muridnya, maka muridnya akan belajar menghargai orang lain. Kalau di masyarakat orang masih saling membantu dan anak melihatnya, tetangga saling mengunjungi satu yang lain, maka disitulah budaya tetap hidup. Sahabat, budaya lokal bukan untuk membawa kita kembali ke masa lalu, tapi kita berharap bisa menjadi kompas agar kita tidak kehilangan arah di masa depan. Tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Saya Rafiq Arsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.